Kembali lagi di channel Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum kembali sebuah film yang berjudul Furiosa Mad Max Saga yang dirilis pada tahun 2024. Film Furiosa Mad Max Saga ini menekankan tema ketahanan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi kekacauan. Ini juga menunjukkan bagaimana seseorang dapat menginspirasi orang lain untuk bertarung demi kebebasan dan keadilan, bahkan di dunia yang tampaknya tak punya harapan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar bertahun-tahun usai bencana global. Bencana itu berimbas pada Australia yang menjadi gurun radioaktif, kecuali area Green Place of Many Motors, di mana seluruh dunia sudah ditutupi dengan gurun pasir dan kawasan yang masih terdapat sumber kehidupan. Di sana terdapat dua orang anak kecil bernama Furiosa serta temannya yaitu Valkyrie. Namun saat sibuk memetik buah, Furiosa mendapati dari kejauhan beberapa orang yang sedang memakan daging kuda sehingga Furiosa memutuskan untuk mendekatinya dan merusak motor mereka dengan memotong selang bensin motornya. Hal itu ia lakukan agar mereka tidak dapat pergi dari sana. Namun tiba-tiba, Furiosa dikagetkan dengan salah satu geng yang ada di belakangnya. Sambil melarikan diri, Furiosa terus berlari untuk meminta bantuan dengan meniup peluit. Namun hal itu diketahui oleh ibunya langsung mengejar geng tadi, akan tetapi geng itu sudah pergi jauh. Dengan cepat mereka pun segera mengejarnya. Setelah berhasil mengejar dan membunuh salah satu geng motor itu, ibu Furiosa yang bernama Mary meminta rekannya untuk kembali. Sementara ia sendiri akan melanjutkan pengejarannya. Di sisi lain, Furiosa yang tersadar mencoba memutus selang bensin motor itu dengan giginya. Dan hal itu menyebabkan motor itu kehabisan bensin dan mati. Meskipun Furiosa mencoba melarikan diri, namun semua itu sia-sia. Dengan perjalanan yang cukup panjang, geng itu hampir sampai ke markasnya. Namun tiba-tiba, Mary yang masih mengejarnya mencoba upaya terbaiknya untuk menyelamatkan putrinya. Namun sialnya, salah satu dari geng motor itu berhasil lolos dan membawa Furiosa ke markas mereka. Dalam keadaan itu, mereka pun membawa Furiosa ke tempat Dementus sebagai ketua geng tersebut. Mereka pun mengatakan kepada Dementus, bahwa Furiosa berasal dari tempat yang memiliki tumbuhan dan sumber daya alam yang berlimpah. Dan hal itu dibuktikan ketika dokter mekanik memeriksa Furiosa. Ia memiliki gizi dan nutrisi yang cukup baik. Meskipun terus diinterogasi, Furiosa tetap menutup mulutnya dan tidak berbicara sedikit pun. Di sisi lain, Mary yang kini menyamar sebagai salah satu anggota geng sudah bersiap-siap akan menyelamatkan putrinya dengan memakai topeng salah satu geng Dementus. Setelah tiba di sana, Mary pun menembak salah satu geng dengan panah dan menyelamatkan Furiosa. Namun ketika kabur, anggota geng itu memberitahukan kejadian itu kepada pasukan Dementus. Mary yang sudah menjauh merasa bahwa mereka telah diikuti. Ia lalu memberikan buah persik dan meminta Furiosa untuk melanjutkan perjalanan. Sementara ia sendiri menunggu geng motor itu datang dan mencoba mengulur waktunya. Di sisi lain, meskipun badai pasir menghapus jejak motor Mary, Dementus dan pasukannya ternyata bisa melacak jejaknya dengan seekor anjing. Sampai pada akhirnya, Furiosa yang sadar ibunya tertangkap lalu kembali ke lokasi tersebut. Namun naas ibunya telah disiksa dengan keadaan terikat. Mengetahui bahwa Mary adalah ibu dari Furiosa, Dementus selalu bertanya kembali dari mana tempat mereka berasal. Dalam keadaan kritisnya, Mary berteriak memanggil putrinya dan berpesan untuk tidak berbicara sedikit pun. Dengan keadaan yang sangat tragis, Furiosa hanya bisa diam dan menangis saat dipaksa Dementus untuk menyaksikan kematian ibunya.
Beberapa waktu berlalu, Dementus terlihat sedang mengajar dan menangkap anggota gengnya yang berusaha kabur. Dan ia memberikan penawaran kepada mereka untuk membunuh pemimpin mereka dengan cara menaiki 5 motor yang telah disediakan. Dengan kata lain, hanya 5 orang saja yang akan dibiarkan hidup, jika mereka berhasil naik 5 motor itu dan membunuh pemimpin mereka dengan cara ditarik dari beberapa arah. Dan kekejaman itu disaksikan langsung oleh Furiosa. Ketika malam tiba, Furiosa yang sempat melihat penasihat Dementus membuat tato, diam-diam Furiosa membuat tato untuk membuat peta tempat ia berasal di lengan kirinya. Dan keesokan harinya, di saat rombongan geng Dementus terus mencari keberadaan Green Place, ketika di jalan, salah satu anak buahnya melihat ada yang menembakkan fire gun merah. Dan seketika mereka menghampirinya, Dementus bertemu dengan salah satu warboy anak buah dari Immortan Joe. Dementus pun bertanya kepadanya, apakah ia mengetahui tempat dari lokasi yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah? Dengan polosnya, warboy itu pun mengatakan, jika tempat tinggalnya memiliki banyak tumbuhan dan air yang cukup banyak. Yang pada akhirnya, mereka pun menuju ke tempat warboy itu berasal. Sesampainya di sana, Dementus dipertemukan kembali dengan penguasa gurun bernama Immortan Joe. Dementus yang merasa bahwa dirinya ketua geng perampok, menantang dan memerintahkan semua orang untuk melemparkan dan membunuh pemimpin mereka. Tanpa Dementus sadari, para warboy yang setia rela mati mengorbankan dirinya demi Immortan Joe. Di sisi lain, Dementus yang melihat Furiosa ditarik ke dalam lorong dengan cepat menolongnya dan kabur dari tempat tersebut. Di malam harinya, Dementus dan gengnya melihat markas warboy dari jarak jauh dengan teropong. Dengan informasi yang telah ia dapatkan, Dementus mengintai dan menyusun rencana untuk mengambil alih pangkalan minyak milik Immortan Joe. Dan ketika ia melihat truk yang akan mengirimkan minyak ke markas Immortan Joe, Dementus melakukan penyerangan dan berhasil mengambil alih truk tersebut. Tidak cukup di situ, ia pun melanjutkan rencananya. Anak buahnya meminta menyamar sebagai warboy untuk bisa masuk dalam markas Immortan Joe dengan mobil tangki tersebut. Dengan seolah-olah mereka sedang diserang dan mencoba kembali ke pangkalan, mereka pun melakukan sandiwaranya. Dan untuk bisa meyakinkan bahwa itu benar-benar penyerangan, Dementus membunuh dan membantai anak buahnya sendiri. Pemimpin dari geng melihat bahwa truknya diserang dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang. Hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil mengambil alih markasnya dan menangkap bos Risdale. Dengan kuasa yang telah mendapatkan pangkalan minyak, Dementus mengutus anak buahnya dan menitipkan jari Risdale untuk Immortan Joe. Mengetahui markasnya telah diambil alih, Immortan Joe akhirnya bersedia untuk bernegosiasi. Risdale yang dijadikan sandera dan bom yang telah terpasang di pangkalan minyak menjadi senjata Dementus untuk membuat Immortan Joe tak memiliki pilihan lain. Dan ketika Rectus mencoba mendekati Dementus, tanpa sengaja ia menyentuh tangan Dementus hingga melepaskan anak panah yang ditodongkan ke arah Risdale. Dalam keadaan itu, Immortan Joe pun bertemu dan melihat Furiosa. Merasa bahwa Furiosa akan menjadi wadah sempurna bagi keturunannya, ia pun setuju untuk bekerja sama dengan Dementus. Dengan syarat Dementus bisa memberikan Furiosa dan dokter mekanik, satu-satunya orang yang mengerti tentang kesehatan dalam geng Dementus. Namun Dementus menolak dan mengatakan jika Furiosa adalah putrinya. Immortan Joe yang tidak percaya pun bertanya kepada Furiosa apakah Dementus adalah ayahnya. Dan ia menjawab Dementus adalah orang yang telah membunuh ibunya dan mengaku sebagai ayahnya. Yang pada akhirnya persyaratan itu pun dilakukan. Ia lalu dibawa ke dalam suatu ruangan, yang ternyata ruangan itu berisikan para istri Immortan Joe dengan celana yang digembok. Hal itu dilakukan sebagai simbol kesetiaan mereka sebagai istri. Bahkan di saat itu ada seorang wanita yang akan melahirkan dan ditangani langsung oleh dokter mekanik.
Namun di saat itu bayi itu bukanlah laki-laki. Sorry, boss. Faktanya Warboy yang merupakan pasukan dari Immortan-Joe adalah anak kandungnya sendiri. Di malam harinya Furiosa menyusun rencananya untuk kabur dari sana. Ia mencukur habis rambutnya dan menjadikannya sebagai wig. Dan ketika ia tertidur, Rictus yang sudah tidak tahan tiba-tiba menyekap dan membawa Furiosa. Beruntungnya Furiosa berhasil melarikan diri saat Rictus memegang rambut palsunya dan berlari dan sembunyi di bawah jembatan. Beberapa tahun berlalu, Furiosa ternyata masih di dalam benteng dan menyamar sebagai Warboy. Mereka sedang berkumpul untuk membangun Warwick. Warwick adalah truk kapal tanker yang dilengkapi senjata lengkap untuk bisa menahan serangan dari perampok. Dan truk kapal itu akan dikemudikan oleh Komandan Jack. Beberapa waktu berlalu, ketika kapal tanker telah selesai, Furiosa yang sudah dewasa menyusun rencana untuk menyusup ke dalam truk. Dan di hari mereka akan menukar makanan dengan bahan bakar yang dikuasai oleh Dementus, mereka diserang oleh Autobots, anggota Dementus yang telah keluar dan berusaha merampok persediaan makanan tersebut. Dalam kekacauan itu, Furiosa yang telah berada di kolong mobil terjepit motor yang tersangkut di kolong truk. Tidak cukup di situ, ketika selang mesin truk mereka bocor, mereka Jack turun untuk memperbaikinya. Tak sadar jika di sana ada Furiosa, ia terus menuju ke arah pipa mesin, dan tiba-tiba meledak. Merasa bahwa Furiosa merupakan salah satu Warboy, ia pun menyerahkan selang itu kepadanya. Sadar dengan apa yang harus ia lakukan, Furiosa pun dengan segera menuju ke lokasi mesin mobil tersebut. Setelah berhasil memperbaikinya, Furiosa pun ikut membantu dan menghabisi semua perampok. Namun setelah selesai, Furiosa mengarahkan senjatanya ke arah Jack dan memintanya untuk turun. Meskipun sempat ada drama yang terjadi, mereka berdua pun akhirnya bekerja sama. Jack lalu menawarkan Furiosa sebagai pendampingnya, dan ia mengatakan untuk menunggu waktu yang tepat jika ingin pergi, karena ternyata, Jack juga memiliki impian untuk bebas dan pergi dari benteng Immortan-Joe. Singkat cerita, Furiosa kini telah menjadi pendamping Jack untuk mengantar dan menukar bahan makanan dengan senjata di Bullet Farm. Dan setelah mereka selesai, Jack memberikan senjata kepada Furiosa, dan ia mengatakan Furiosa bebas untuk pergi kapanpun. Baik makanan, minuman, serta kebutuhan apapun yang Furiosa inginkan, Furiosa bebas untuk menentukannya. Dan beberapa hari kemudian, rutinitas pertukaran pun kembali dilakukan. Namun setelah pasokan makanan mereka berikan, Dementus melakukan cara licik dengan membuat seolah-olah warga dan kelompoknya membuat kerusuhan. Dengan kekacauan yang terjadi, Dementus meminta mereka untuk segera pergi dan kembali dalam beberapa hari. Yang pada akhirnya, mereka kembali dengan tangki yang kosong. Furiosa dan Jack menceritakan kejadian tersebut kepada Immortan-Joe. Mendengar itu tentu saja membuat sang penguasa gurun sangat marah. Dengan kondisi yang semakin kacau, Immortan-Joe memberikan perintah kepada Jack untuk melakukan penyerangan ke Dementus. Immortan-Joe lalu meminta mereka untuk mengambil senjata dan amunisi dari Bullet Farm. Dan ketika akan menuju ke sana, Jack yang merasa ada yang janggal meminta Furiosa untuk berganti posisi dengan Warboy. Dan Jack mengatakan Furiosa bebas untuk pergi kemanapun.
Dengan mobil yang ia kendarai seorang diri, ia masih mengikuti Jack dari belakang menuju ke Bullet Farm. Dan sesampainya mereka di sana, keadaan yang sangat sepi membuat Jack semakin curiga. Dan tiba-tiba, ternyata Dementus dan pasukannya telah mengambil alih tempat tersebut. Jack yang masih terjebak di dalam memilih untuk melanjutkan misinya dan menembakkan suara hijau untuk meminta bantuan. Sementara Furiosa yang mempunyai kesempatan pergi, lebih memilih untuk membantu Jack dan melindunginya dari kejauhan. Dementus yang menyadari bahwa ada sniper, segera menyusun rencananya. Dengan menjadikan anak buahnya sebagai tameng, ia berhasil menembakkan rudal ke arah Furiosa sebelum ia mengisi ulang pelurunya. Jack yang melihat semua itu menabrakkan truknya ke arah menara lokasi Dementus. Namun sialnya, truk Jack tersangkut hingga membuatnya terjebak. Beruntungnya, Furiosa yang berhasil selamat segera datang untuk membantunya dan kabur dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Dementus yang juga berhasil selamat segera melakukan pengejaran. Sampai pada akhirnya, Dementus berhasil menangkap Jack dan Furiosa. Dalam keadaan itu, Jack disiksa dan diseret dengan motor hingga tewas. Dan ketika giliran Furiosa tiba, ia telah kabur dengan memotong lengan kirinya yang terluka. Dalam perjalanan Furiosa kembali ke benteng Immortanjo, kita akan diperlihatkan cameo dari Max yang melihat Furiosa dari kejauhan. Dan beberapa waktu kemudian, Furiosa yang telah sampai ke benteng segera memberitahukan semua hal yang terjadi kepada Immortanjo. Mengetahui fakta yang telah terjadi, pertarungan gurun selama 40 hari akhirnya dilakukan. There always was. So the histories grew. Dan dari sinilah, awal mula Furiosa mempunyai lengan mekanik yang ia buat sendiri. Selama pertempuran itu, Dementus kehilangan hampir semua pasukannya, hingga pada akhirnya memaksanya untuk kabur melarikan diri. Di sisi lain, Furiosa yang terlalu terkejut melihat Dementus, Furiosa yang menyimpan dendam berusaha mengejar Dementus seorang diri. Beberapa hari berlalu, satu persatu anak buah Dementus yang tersisa telah mati di tangan Furiosa. Meskipun Dementus dan anak buahnya berpencar, Furiosa berhasil mengejar dan membunuh mereka semua. Hingga pada akhirnya, penantian pembalasan dendam akhirnya terjadi. Sambil menyiksanya, Furiosa pun berkata bahwa ia adalah anak kecil yang diculik 5 tahun lalu dan ibunya dibantai dengan kejam oleh Dementus. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan dengan beberapa adegan tentang kematian dari Dementus. Namun faktanya, tubuh Dementus dijadikan wadah dan makanan untuk Dementus. Dan di akhir film, adegan akan memperlihatkan Furiosa yang membawa 5 istri Immortanjo untuk bersembunyi di dalam mobil dan melarikan diri. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Furiosa Mad Max Saga. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana, sampai jumpa di video berikutnya.